mengundang silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Pak Junius Suhadi boleh datang ke depan untuk memberikan kesaksian. Dan sebelum Pak Junius Suhadi memberikan kesaksian, saya perkenalkan singkat. Bapak Junius Suhadi adalah seorang pengusaha dari Jakarta yang memegang bendahara jaringan doa nasional. Dan beliau banyak berkorban untuk memajukan berbagai pekerjaan Tuhan di Indonesia. Termasuk jaringan doa nasional kita ini dia. Beliau telah mengorbankan besar sekali dari karunia Tuhan yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada beliau sehingga terlaksananya ya, kegiatan ini. Itulah saya kagum bertemu dengan beliau karena luar biasa pemikiran, tenaga dan dana yang beliau sumbangkan untuk suksesnya berbagai kegiatan, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Medan, bukan cuma di Jawa Tengah, tapi kali ini di Sulawesi Utara. Karena kesaksian dari Bapak Junius Suhadi akan menjadi berkat buat kita semua. Saya serahkan kepada Pak Junius. Saya berdiri di belakang mimbar ini supaya saya lebih tenang barangkali. Dan kalau kaki saya gemetar supaya saudara tidak melihat. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan di sini. Saya dengan jujur ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya ini sebetulnya melayani Tuhan di dalam pekerjaan serabutan. Saya bukan pembicara. Jadi kalau saya siang ini disuruh bersaksi, ini baru yang kedua kali saya bersaksi. Yang pertama kali saya itu bersaksi di Medan, saya dipaksa bersaksi. Yang kedua kali saya dipaksa di Manado ini. Tapi Rasul Paulus mengatakan terpaksa tapi rela. Saudara-saudara, nama saya Junius Suhadi. Saya seorang pengusaha. Ya, saya bergembira pada siang hari ini berada bersama-sama dengan para pengusaha dan eksekutif yang senasib dengan saya di dalam hidup sehari-hari. Saya anggota gereja Presbyterian. Kalau di Manado itu sama dengan Gemim. Itu sebabnya tadi pagi saya ikut kebaktian di Gemim. Ya. Bagi saya, Gemim, GPDI, Gereja Betel itu semua saudara. Tugas kita untuk memberitakan Injil. Saya dilahirkan di keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Dari kecil belum pernah dengar Alkitab, dari kecil belum pernah pergi ke gereja, dari kecil nggak kenal apa itu gereja, belum pernah pergi. Sampai pada waktu saya umur 11 tahun, saya sudah sendirian, artinya papa saya, mama saya masih ada tapi sudah jauh, saya sudah terlempar ke Jakarta. Umur 11 tahun saya hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah, digusur sana, digusur sini, mulai hidup sendiri dan mulai usaha sendiri dari nol mulai sampai hari ini. Pada waktu saya muda, saya lulus SMA, saya dibawa ke gereja. Ada kawan mengajak gereja. Saya belum kenal gereja itu apa, ada apa di situ, tidak tahu Alkitab. Lalu saya mulai mengerti, saya mulai belajar, saya baca Alkitab dari depan sampai ke belakang. Saya menjadi ketua sekolah minggu, saya menjadi ketua pemuda. Tetapi saudara-saudara, meskipun saya sudah begitu aktif, saya belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hati saya mengatakan, Tuhan, kalau Engkau memang ada, nyatakan diri kepada saya. Saya tidak mau ikut-ikutan orang lain. Kalau saya mau percaya, saya akan percaya sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak, saya tidak. Satu waktu ada kebaktian di gunung, 40 pemuda-pemudi saya ikut. Waktu pendeta mengundang ke depan untuk percaya pada Tuhan Yesus, 39 orang maju, saya satu-satunya tidak maju. Pendeta mengatakan, ayo maju. Saya mengatakan, kalau saya tidak sungguh-sungguh, buat apa saya maju? Saya tidak mau jadi orang munafik. Biar saya sendirian, saya tidak akan ikut-ikutan orang lain. Tapi dalam hati saya berkata, Tuhan,
kalau engkau ada, nyatakanlah dirimu kepada saya. Saya baca di dalam ayat Yeremia, saya baca seluruh Alkitab, saya baca seluruh buku katekisasi, saya baca bermacam-macam buku. Sampai pada satu malam, pada waktu saya sedang berdoa, malam itu Roh Kudus berbicara kepada hati saya dan membuka hati saya, menyadarkan saya bahwa saya adalah orang yang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan memerlukan satu juru selamat. Dan malam itu saya mengakui dosa saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, dan saya percaya kepada Dia dan saya menyerahkan diri kepadanya. Itulah titik balik di dalam hidup saya, dan saat itu saya menjadi anak Tuhan. Itu terjadi 25 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya mengikut Tuhan Yesus, saya tidak pernah menyesal mengikut Dia. Dia selalu menolong saya. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah, tetapi Dia selalu menolong saya. Saya bisa hidup bersekutu dengan Dia, saya bisa membaca firman-Nya, saya bisa berdoa, saya bisa menyampaikan segala masalah kepada Dia, dan Dia adalah Tuhan saya. Dia adalah guru saya, Dia adalah sahabat saya, Dia adalah penolong saya, dan lebih daripada semua, Dia itu adalah Allah saya. Saudara-saudara, saya bangga waktu dulu. Tunggu sebentar karena Misuset ada di sini. Saya harap saudara-saudara tidak tergesa-gesa, karena tadi saya diberitahu saya disuruh memberikan kesaksian dulu karena juga masakannya itu belum siap. Jadi saya harap kita juga nggak tergesa-gesa. Ya, sambil menunggu. Saudara-saudara, pekerjaan saya ini businessman, saudara ya. Saya sudah berdoa berpuluh-puluh kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan, seperti pendeta, saya juga siap. Tetapi itu Tuhan memanggil saya sebagai businessman. Dulu saya rasa businessman ini kadang-kadang kan dikiranya orang yang suka naikin harga, suka manipulasi, cari untung sebanyak-banyaknya, ya. Tapi saudara-saudara, saya berdoa dan saya bangga sebagai businessman. Saya bangga, itulah panggilan Tuhan kepada saya. Karena apa saudara-saudara? Businessman itu lincah, businessman itu bisa kemana-mana, businessman itu netral, bisa diterima. Itu sebabnya saya ke Manado, saya ke Medan, saya ke Surabaya, saya ke Hong Kong, saya ke China, saya bisa diterima oleh gereja manapun juga untuk tugas pekabaran Injil. Saya bangga, saya harap saudara-saudara juga bangga, mengucap syukur kepada Tuhan sebagai businessman, sebagai eksekutif. Karena disitulah Tuhan memanggil kita, supaya kita bisa kemana-mana, kita bisa menjadi berkat, kita juga netral, kita membawa orang kepada Kristus. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, salah satu kebanggaan businessman adalah pendeta tidak bisa menginjil kepada orang-orang yang hebat kadang-kadang. Businessman lah yang telah menginjil, memberitakan Injil kepada Deng Xiaoping di China. Dia sudah diinjili oleh businessman. Yasser Arafat itu sudah diinjili oleh seorang businessman. Muammar Gaddafi itu juga sudah diinjili oleh businessman. Soal dia terima apa tidak terima itu urusan dia, bukan urusan kita. Kalau pendeta menghadap mereka mana bisa. Jadi saudara dan saya punya panggilan khusus untuk menjadi businessman. Ya, Tuhan mau memakai kita. Saudara-saudara, saya punya perusahaan, sekarang saya sudah serahkan sama orang. Meskipun milik saya, ya. Saya minta saudara jangan menyontoh saya kecuali Tuhan menyuruh saudara, ya. Karena saya punya banyak pelayanan. Itu sebabnya saya harus siap. Dari pagi, siang, sore, malam, urusan Manado, urusan Medan, urusan Surabaya, nanti urusan Afrika, urusan China. Saya mengorganisir mempunyai 10 yayasan dengan 24 kegiatan.
Saya punya yayasan yang menginjil ke desa-desa penginjil, khusus menginjil ke desa di seluruh Indonesia. Bawa generator, bawa film, ya, bawa segala sesuatu. Penginjil saya kadang-kadang naik kapal terbang, kadang-kadang naik kapal, kadang-kadang naik kuda, kadang-kadang generator yang harus naik orang saya digendong. Itu yayasan satu. Saya punya yayasan penginjilan lewat kaset. Ya, Alkitab dimasukkan ke dalam kaset. Itu Pak Freddy Dedaka yang mengurus. Saya punya yayasan yang mengurus video masuk desa, supaya di desa-desa diinjili melalui video. Inilah alat-alatnya yang saya bawa dari Jakarta. Inilah staf-staf saya yang mengurus itu yayasan itu. Saya punya yayasan bersama dengan Pak Sucoyo yang juga siaran untuk TPI, Indosiar, punya 10 full time counselor siang dan malam. Saya membangun 2 bukit doa di dekat Jakarta, ya, dan yayasan lain. Lalu kami mengorganisir kedatangan Suzette Hetting, Reinhard Bonnke, Pendeta Christopher Sun, dan baru kemarin saya dipanggil supaya saya segera mengurus rencana kedatangan Dr. Bill Graham ke Indonesia. Saudara-saudara, saya menceritakan ini, saya ingin menceritakan satu poin. Saudara jangan memikirkan bahwa saya banyak kegiatan, itu nggak penting. Saya ingin menyampaikan kepada salah satu tujuan. Meskipun saya begitu banyak urusan dari pagi, siang, sore, tamunya pendeta terus sampai kalau mau ngurusin bisnis tuh nggak sempet. Saya ingin menyaksikan kepada saudara bahwa penghasilan saya sekarang tidak kurang daripada penghasilan saya waktu saya mati-matian mengurus bisnis. Pada waktu saya mengurus bisnis, saudara-saudara, mana ada orang bisnis yang nggak utang bank? Ya, makin utang. Dulu utang saya itu sudah sampai leher. Ya, semua rumah, mobil, kebun, semua udah diserahkan ke bank. Pinjam punya saudara, pinjam punya family. Terakhir pada waktu saya tanda tangan kredit, di dalam bunyi kredit itu mengatakan saya harus membayar kredit itu tenggang renteng. Bulu saya berdiri. Sudah tahu tenggang renteng? Kalau saya nggak bisa bayar, anak saya harus bayar. Kalau anak saya nggak bisa bayar, cucu saya harus bayar. Saya berkata kepada direktur bank, waduh saya berat Pak. Dia mengatakan utang you sudah terlalu banyak. Ya, jaminan you sangat kurang. You harus taken seperti ini. Saya taken dengan merem. Sudah hari ini saya mau bersaksi bahwa sebagai businessman yang melayani Tuhan, saya tidak punya utang bank sama sekali. Karena saya punya prinsip, saya ini cuma hamba. Hamba itu punya Tuhan, bukan punya saya. Ya, saya cuma ngurus aja. Banyak orang mengatakan, kalau gitu Pak Yunus banyak uang. Saya tidak banyak uang, saya cukup. Saya punya cukup untuk melayani Tuhan, cukup untuk ke Manado, ya, cukup untuk ke Beijing, cukup untuk melayani Tuhan, cukup untuk membiayai yayasan itu. Karena saya cuma hamba. Dan saya harap dan saya berdoa supaya di Manado ini akan Tuhan menggerakkan banyak pengusaha. Kenapa saudara? Karena Tuhan sedang mengasihi Indonesia, Tuhan sedang memberkati Indonesia, banyak penginjilan, banyak yang bertobat, banyak perlu mendirikan gereja, banyak mencetak Alkitab. Itu perlu apa? Semua perlu dana. Dari mana dananya itu? Tuhan tidak kirim berkarung-karung dari surga, dari langit turun. Pakai saudara dan saya. Kalau kita mau, masalahnya banyak pengusaha itu tidak mau. Banyak orang mencintai Tuhan itu cinta di pikiran, di mulut, di hati, tapi tidak sampai di dompet. Semua Tuhan yang punya. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara akan menikmati. Kita ini hamba raja. Hamba raja itu apa sih? Kalau raja tuh katanya kalau makan tuh bisa 60 macam. Saya tuh hamba raja. Jadi saya kalau makan tuh tunggu raja makan dulu. Raja tuh makannya berapa sih? Paling juga 3 piring. Kalau rajanya udah makan, siapa yang makan? Saya hambanya. Dan makanan saya tuh masih banyak. Masalahnya adalah biasanya kita makan duluan, rajanya nggak kebagian. Itu yang membuat raja marah. Tapi kalau kita suruh rajanya yang makan duluan, wah makanan kita banyak, nggak usah khawatir lah. Ya.
Kalau kita membawa hamba Tuhan yang memberitakan Injil, nginepnya di Hilton, kan kita ikut nginep di Hilton. Kalau dia nginep di hotel yang bagus, kita ikut. Tapi kita ikut aja, selalu karena kita hamba, ya. Nah, saudara, saya berdoa supaya kita semua jangan takut melayani Tuhan. John Wesley mengatakan, John Wesley penginjil yang sangat terkenal di Inggris, bersama dengan saudaranya Charles Wesley yang banyak menulis buku di nyanyian Kidung Jemaat. Dia mengatakan, carilah uang sebanyak-banyaknya, hematlah untuk dirimu sendiri, dan berikanlah sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saya mengatakan sini jangan sampai salah mengerti. Tadi saya mengatakan saya anggota gereja Presbyterian. Apa tujuan saya? Saya mau mengatakan kepada saudara, marilah kita berada di gereja kita masing-masing. Enggak perlu pindah-pindah gereja, ya. Sama, enggak ada gereja yang sempurna. Saya sudah kemana-mana. Saya enggak pernah, dari bertobat sampai hari ini, saya tidak pernah pindah gereja. Tiap hari Minggu saya ke gereja saya sendiri, kecuali ada panggilan untuk pelayanan dan lain-lain. Tapi saya selalu ke gereja, karena semua gereja ada kekurangan, ada kelemahannya. Kalau gereja saudara kurang, kewajiban saudara membantu. Kalau pendeta kurang, kewajiban saudara mendoakan pendeta saudara. Mari kita sebagai orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, kita utamakan gereja kita. Saya utamakan gereja saya. Gereja saya ada apa? Nomor 1 saya harus bantu. Pendeta saya ada apa? Saya nomor 1 pendeta saya. Itu adalah kewajiban saya. Saudara-saudara, saya lihat di Manado ini punya satu kebiasaan yang luar biasa. Suka menjamu. Ya, saya ini ditawarin untuk makan terus. Waduh, nggak tahan. Saudara. Ya. Bagaimana kalau saudara juga suka menjamu Tuhan? Menjamu Tuhan. Menjamu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Bersedia memberikan uang buat pekerjaan Tuhan. Bukan buat saya. Kalau saya memberikan kesaksian, Pak Manampiring tahu, bukan buat saya supaya sudah memberikan persembahan. Ya. Kita pengusaha kalau pergi kemana-mana tidak perlu persembahan, kita bisa biayain sendiri kemana-mana. Bahkan kalau kita datang ke gereja kecil, pulang malah kita bisa tinggalin 100 sak semen, 200 sak semen, atau kita bisa bantu gereja itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau pakai, bahkan saya mau mengatakan bahwa sekarang Tuhan sedang mencari pengusaha-pengusaha dan eksekutif-eksekutif yang mau diberkati dan dipakai Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tadi saya lupa menceritakan, saya juga sedang mengorganisasi sekarang untuk mencetak Alkitab dalam jumlah besar-besaran yang harganya murah untuk seluruh Indonesia. Kami juga sedang mengusahakan untuk membinding Alkitab dalam bahasa Cina, dan saya harapkan saudara mendoakan dalam 2 bulan mendatang kami sudah akan bisa membinding 1,5 juta Alkitab dalam bahasa Cina untuk kita selundupkan ke Cina, ke China, ke sana. Nah, saudara-saudara, seperti ada kegiatan seminar dan KKR ini, ya, saya bukan promosi. Ini kesempatan saudara untuk mengambil bagian. Ya, saya dari Jakarta jauh-jauh, ya, ngatur ini, ngatur itu, ngatur segala macam, keluar biaya tidak sedikit. Dengan tadi Pak Manampiring mengatakan, kenapa saya mau? Saya percaya bahwa itu semua yang saya sedang lakukan, saya melakukan investasi di surga. Di sana nggak ada rampok, di sana nggak ada ngengat, di sana pembukuannya rapi, nggak ada korupsi, nggak ada kolusi di sana. Jadi kalau saya mendukung dengan dana, di sana dicatat semua, dengan baik semua. Saya sedang melakukan investasi. Hati saya gembira kalau lihat orang bertobat. Saya bukan pengkhotbah, tapi saya kalau bisa mengambil bagian, menyediakan 1 cangkir air putih saja, Tuhan mengatakan dia akan membalas saudara dan saya, dan dia akan memberkati 100 kali lipat. Tadi saya sudah mengatakan, saya tidak pernah kekurangan saudara sampai hari ini. Ya. Bisnis saya serahkan orang lain, saya punya pipa, saya punya scientific equipment, saya punya peternakan, semua saya serahkan orang lain. Dan Tuhan menolong saya. Ya. Nggak ada susahnya buat Tuhan memberkati kita. Yang susah itu kita sendiri biasanya. Nah, biarlah di Manado ini. Sayang saya belum ada kesempatan bicara investasi di Manado, nggak sempet. Ya, kita nggak tahu mau bisnis apa di Manado. Tapi saya kalau sudah mau ngajak saya bisnis kerajaan surga, saya selalu siap. Ya, untuk membawa Injil. Udah lewat belum nih makanan, udah matang belum? Kalau sudah nggak setuju, saudara boleh suruh saya berhenti, saya langsung berhenti. Jadi saya melihat saudara-saudara, saya mau mengajak saudara lihat di Minahasa ini, ya, saudara-saudara kalau di Jawa, kalau kita bikin gereja saudara, itu susah sekali.
panggil polisi, panggil koramil, panggil camat, lurah tiap hari. Kemarin saya pergi ke sini, ke gereja di sini. Saya tanya, Pak, membangun gereja udah ada bangunan belum? Izin belum? Dia bilang bangun dulu, nanti belakangan. Izin gampang di sini. Saudara mesti bersyukur. Kemarin pagi saya mendapat laporan bahwa Pak Timotius belum tahu mungkin. Satu gereja di Banyuwangi dan satu gereja di Bondowoso dirusak, dihancurkan. Total berarti sampai hari ini 170 gereja sudah dalam 2-3 tahun ini dihancurkan dan dirusak. Nah, saudara ada di sini yang tempatnya enak, adem, semua terbuka. Saudara harus memakai sebaik-baiknya sebagai businessman, sebagai eksekutif. Saudara dan saya harus memakai kesempatan yang sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah seperti China, nah saudara dan saya baru rasa. Saudara saya ini dia giat di China. Kalau di China saudara pegawai negeri, saudara bertobat pergi ke gereja menjadi aktif, saudara dipecat. Kalau sudah jadi anggota angkatan bersenjata, saudara jadi Kristen, datang ke gereja sungguh-sungguh, saudara harus berhenti dari situ. Saudara businessman dihalangi semua. Nah pada waktu itu, nah saudara sekarang nggak mengalami. Saya mengajak saudara-saudara di Manado ini supaya betul-betul menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Ya. Kapan lagi saudara nggak ada kesempatan? Dan itulah hidup saya. Saya kalau lagi ada sempat, saya melakukan bisnis. Tapi bisnis kerajaan surga nomor 1. Ya. Pokoknya kalau ada penginjilan saya siap. Ada penginjilan di Minahasa, di Tentena, di Irian, sampai ke Afrika, sampai ke China, kita urusin. Saya sangat berdoa dan saya sangat merindukan. Dan saya sudah lihat ada 1-2 pengusaha di Manado ini yang sungguh-sungguh. Dan saya yakin sekali bahwa dia akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya juga menantang saudara-saudara untuk menjadi berkat di Manado, menjadi berkat di Minahasa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menunggu kita semua, dan Manado punya potensi yang amat sangat besar. Yang paling penting kita menurut. Ya. Jangan sampai kita udah bangkrut atau sudah sakit, sudah nggak mampu, baru kita mau melayani Tuhan. Sudah terlambat. Saya punya seorang kawan dulunya kaya, sekarang dia sakit ada di Belanda. Dia menulis surat mengatakan seandainya saya masih seperti dulu punya beberapa pabrik, seandainya saya masih seperti dulu sehat, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Terlambat, hartanya sudah habis, kesehatannya juga sudah habis. Saudara jangan saya jangan sampai terlambat. Tuhan menunggu dan Tuhan sudah mau memberkati, sudah siap memberkati sebetulnya saudara. Tinggal kita saja siap apa tidak. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa. Terima kasih Pak Junius. Saudara-saudara, itu kesaksian yang indah dan apa yang sudah disaksikan itu dari hasil tindakan. Izinkan Pak Junius kalau saya mau mengatakan bahwa suksesnya kegiatan ini adalah kalau saya katakan dari dana, dari pikiran, dari apa semua dari Pak Junius suksesnya kegiatan ini. Mulai dari monitor, telepon hampir hari-hari, ya hari-hari mungkin. Pak Junius telepon terus baik kepada saya, baik kepada sekretaris Insinyur Juniko Worotikan, fax tiap hari, monitor terus kegiatan kami di Manado. Bahkan semua biaya perjalanan ditanggung oleh beliau. Jadi kira-kira sekitar 60-an juta. Saudara-saudara, beliau mau berkorban luar biasa. Dan itu sebabnya kalau dia katakan bahwa sampai hari ini tidak ada utang di bank, itu tinggal buah dari iman yang dia dahulukan Tuhan. Genaplah apa yang Alkitab katakan, cari dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, lain-lain ditambahkan. Jangan terbalikkan. Kalau terbalikkan, jalan kepala di bawah. Akhirnya melintang lantung, tetap pergumulan, tidak pernah ada kemenangan. Nah kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dengan kesaksian hamba Tuhan ini. Kita tinggikan Kristus. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kita kepada Tuhan, mendengar bagaimana anugerah dan kasih yang Tuhan sudah buat bagi Pak Junius. Saya percaya bahwa semua kita mengalami juga berkat Tuhan.
tetapi Pak Junius sudah mewakili kita semua. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama, Aku memuji kebesaran-Mu. Kita memuji Tuhan karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Karena hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kami boleh melihat karya-Mu yang agung, karya-Mu yang besar melalui seorang hamba-Mu yang sudah memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Dia menjadi seorang pengusaha di ladang Tuhan. Dia sudah boleh menyaksikan bagaimana tangan kasih dan anugerah Tuhan yang sudah memberkati dia di dalam perusahaannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, sehingga nama Tuhan boleh diharumkan di mana-mana, termasuk di tempat ini. Melihat kesaksian ini Tuhan, kami sungguh mengagungkan Engkau. Kami sungguh kagum kepadamu Tuhan, dan mendorong kami untuk melihat diri kami, siapakah kami ini di hadapan Tuhan, supaya kami tidak tinggal diam untuk melihat visi dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Junius di dalam seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu semua kami yang hadir di tempat ini, apakah pengusaha-pengusaha, apakah dari kaum birokrat, apakah dari cendekiawan, apakah dari apa saja kami yang hadir pada siang hari ini, biarlah kesaksian tadi boleh mendorong kami untuk lebih sungguh memberi diri kami, memberi waktu kami, memberi dana kami, memberi tenaga kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Oh, terima kasih banyak Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau sudah menyiapkan makanan dan minuman bagi kami. Biarlah makanan dan minuman ini boleh memberikan energi bagi kami, supaya kami mampu lagi dengan kekuatan yang baru untuk masuk di dalam firman Tuhan, di dalam ibadat sebentar. Oh, terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Seluruh
Puji Tuhan. Sebelum Ibu Suset akan membawakan firman Tuhan, sedikit perkenalan mungkin bagi Bapak Ibu yang baru datang kali ini karena baru menerima undangan. Bapak Manampiring akan memperkenalkan secara singkat. Saudara, sebelum Reverend Suset Hetting akan menyampaikan firman Tuhan, kami akan perkenalkan dulu tim yang datang bersama-sama. Pertama, saya mengundang Reverend Suset Hetting. I invite you to stand up. Ini Reverend Suset Hetting yang akan menyampaikan firman sekaligus mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian penerjemah dalam pembicara dalam KKR maupun dalam seminar yang selalu berada di sisi Reverend Suset Hetting. Saya mengundang Pendeta Insinyur Timotius Arifin dari Bali. Terima kasih. Kemudian saya undang Mrs. Gay Lemon. Please you stand up. Kemudian Mr. Roland Sekel. Itu dari tim dari Jerman. Thank you. Kemudian ya sudah tadi Bapak Junius Suhadi, sudah tadi kita dengar kesaksian. Saya undang Bapak Sucoyo, boleh berdiri. Bapak Sucoyo juga menjadi pendukung di dalam berbagai kegiatan. Ya, juga seorang pengusaha yang memberi banyak perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Sucoyo orang Indonesia tapi tinggal di Singapura ya, bersama Pak Junius juga banyak di Singapura karena bisnis mereka. Kemudian Bapak Thomas dan istri, I invite you, Mr. Thomas and wife, please, dari Singapura. Ya, oke. Kemudian Pendeta Freddy Dededaka. Ini dari unit mobilisasi doa, jaringan doa nasional. Ya, boleh ya, ini Pendeta Freddy Dededaka. Orang Air Madidi, Mar, selama di Jakarta, jadi hampir jadi swasta. Kemudian saya undang semua tim dari Medika Indonesia yang memproduk kaset-kaset, semua yang mereka khotbahkan, dan dari Jangkar Harapan Video. Silakan semua tim yang ada. Ya. Ada lagi yang masih ada yang belum sempat saya perkenalkan? Sudah semua. Inilah tim yang datang dan jumlah seluruhnya kira-kira 15 orang ya. Kira-kira seluruhnya 15 orang yang hadir di Kota Madia, Manado ini. Terima kasih untuk kehadiran Reverend Suset Hetting. Thank you for you give us a message gospel. Excuse me because I cannot speak English fluently. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada acara khotbah sekaligus untuk doa bagi Bapak Ibu Saudara oleh Reverend Suset Hetting. I invite you to preaching. Thank you. God bless you. Hallelujah. We have had a blessed time here in Manado already, as you can hear from my voice. Dari suara saya sudah tahu bahwa kita sungguh-sungguh sudah diberkati sama di Manado ini sampai serak. His voice is still strong, mine has given notice. Suaranya masih kuat, ya, because of Richa, you know. But we thank the Lord for the wonderful time we had together. Kami bersyukur pada Tuhan pada saat yang indah
from the preparation time with Sister Gail, as well as the fasting time we had. We've been praying and praying, and our voices has been working. Dan sejak masa persiapan dalam masa-masa doa dan puasa, saudari Kil juga datang terlebih dahulu. Akhirnya kami bisa mengalami saat yang diberkati bersama-sama. So please excuse my hoarse voice this Yang itu afternoon. maaf, suara saya serak termasuk penerjemahnya. But above all, the most important thing is that Jesus Christ has touched souls. Tapi yang terpenting adalah Yesus Kristus telah menjamah jiwa-jiwa. Amen. Amin. Pa, I don't care if it's a man's gospel or a Mrs. gospel as long as it's the straight gospel. Saya tidak peduli Injilnya dibawakan oleh pria ataupun wanita. Yang penting ini Injil yang lurus, yang benar disampaikan. Amen. Amin. And it's to me a privilege this afternoon to speak to you. Karena itu suatu hak istimewa bagi saya pada siang hari ini untuk berbicara pada Anda. And tonight is our last gospel crusade meeting. Dan malam hari ini adalah kebaktian KKR yang terakhir. And we expect the Lord to move tonight once again, touching hearts and setting people free. Dan malam ini sekali lagi kami mengharapkan Tuhan bergerak demikian rupa menjamah banyak jiwa, membebaskan banyak orang. But this afternoon, I've got something very special on my heart. Tapi siang hari ini ada sesuatu yang sangat khusus dalam hati saya. Something the Holy Spirit clearly dropped into my heart to speak about this morning. Dan pagi hari ini dengan jelas Roh Kudus telah menaruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan dengan jelas sekali. And this morning when I was praying for this meeting, Dan pagi hari ini waktu saya berdoa bagi persiapan bagi pertemuan ini, the Holy Spirit led me to Revelation chapter 19, excuse me. dan Roh Kudus memimpin saya pada Wahyu pasal 19. And I like to read to you a scripture as well as Genesis chapter 34. Dan juga nanti kita akan membaca yaitu kitab Kejadian pasal 34. Kita baca satu ayat terlebih dahulu dari Wahyu pasal ke-19. I'd like to read Revelation chapter 19 from verse 7 to 9. Di dalam ayat ke-7 dan sampai dengan ayat ke-9. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Then he said to me, "Write, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb." And he said to me, "These are the true sayings of God." Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Then I also would like us to read in Genesis chapter 34. Kemudian saya juga mengajak kita membaca Kejadian pasal 34, Genesis chapter 34 and verse 12. ayatnya yang ke-12. Ask me ever so much dowry and gift, and I will give according to what you say to me, but give me the young woman as a wife. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, maksudnya mas kawin, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta, tapi berilah gadis itu kepadaku untuk menjadi istriku. Today I like to talk to you about the incredible price of God's business deals. Saya pada hari ini akan berbicara kepada Anda yaitu tentang nilai atau harga daripada bisnisnya Allah. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan I Yesus, pray for the flow of your Holy Spirit. aku berdoa bagi pengaliran daripada Roh Kudus-Mu. I pray for the impact of your word this afternoon to these precious people. Dan hamba berdoa untuk supaya firman memberikan dampak kepada saudara yang sangat kami hargai dan penuh kami kasih ini.
Father, I ask you that you help me and Pastor Timothy to serve these people with your word by your spirit in Jesus' name. Tolonglah aku dan penterjemah ya Tuhan untuk bisa melayani umat-Mu yang ada di sini dengan firman dan roh-Mu. Lord, it's not by might nor by power, but by your precious Holy Spirit. And that's what we believe for this afternoon. Dan bukan karena kuat maupun gagah, tetapi melalui roh-Mu yang mulia ya Tuhan. Itu yang kami mohon pada siang hari ini. Father, I pray that revelation, that the entrance of your word will give forth light and revelation this afternoon. Dan hamba berdoa supaya pewahyuan, penyataan firman-Mu memberikan terang dan pewahyuan pada siang hari ini. We thank you for that, Lord Jesus. Kami bersyukur untuk itu Tuhan We Yesus. worship you this Kami afternoon. menyembah-Mu siang hari ini. Amen. Amin. Amen. Amin. I like to talk to you a little bit about a very well-known custom in Bible days. Saya akan berbicara pada saudara tentang satu adat istiadat yang sangat penting pada waktu zaman dahulu dalam Alkitab ini. A custom that's even right now still practiced all over in Africa. Bahkan sampai dengan saat ini tradisi ini adat istiadat ini masih berlaku sampai dengan zaman ini terutama di Afrika. As soon as a young couple wanted to get married, Kalau ada satu pasangan muda akan menikah, it was the custom of the time that the man should pay a price for that bride. maka ada satu adat pada zaman itu di mana pengantin pria membayar yaitu mas kawin atau uang mahar bagi pengantin wanitanya. Now, I don't know if you have such customs in Indonesia, but all over Africa, before a couple can get married, this young man has to come and pay a dowry. He has to pay a certain amount to be able to get that young lady as his bride. Maka saya tidak tahu apa kebiasaan yang ada di Indonesia, tapi di Afrika maka pengantin pria itu harus datang pada keluarga pengantin wanita dan memberikan sejumlah uang sebagai uang mas kawin, uang mahar bagi wanita ini. So in the Old Testament days, this was a normal custom. Karena itu pada saat itu ini satu adat istiadat yang sangat lazim pada saat itu. And sometimes we forget that when Jesus Christ came to this earth, he was still flowing into the customs of the Old Testament. Dan kita sering lupa pada waktu Tuhan Yesus datang dan semuka bumi ini, maka pada saat itu dia masih mengikuti adat istiadat dari perjanjian lama pada saat itu. Even at this very time, sometimes we go to Africa and we see how these young men has to bring cows or chickens or whatever to pay for this bride. Dan sampai saat ini kalau kita pergi ke Afrika, maka kita masih melihat pengantin pria itu membawa sapi-sapi, lembu ataupun ayam, apa saja untuk membayar mas kawin ini. It's almost like he has to buy this woman. Bahkan sepertinya dia membeli seakan-akan demikian wanita ini. Now, because it was a normal standard in the early Bible days, Sebab itu sesuatu standar adat istiadat yang sangat lazim pada zaman itu. Jesus too came into this time. Maka Yesus pun melakukannya dengan memberikan mengajarkannya. And so people, the Bible says very clearly, Dan beberapa orang dikatakan dalam Alkitab, God compare those who serve him, those who come to Jesus, to the beautiful picture of a marriage. dan kita melihat gambaran tentang hubungan dengan Kristus adalah seperti suatu pernikahan. Amen. Amin. Are you with me? Saudara bisa mendengar Are you ini? with me? Saudara mendengarkan? Last night when we had the crusade on in our hotel, there was a marriage feast going on. Kemarin waktu kami pulang, maka itu ada pesta pernikahan di hotel di mana kami tinggal. So I see very clearly here how God used the picture of a marriage also in our time today. Dan Tuhan masih memakai gambaran ini tentang pernikahan ini sampai dengan sekarang dipakai suatu perumpamaan oleh Tuhan. When Christ came to this earth, Waktu Kristus datang ke muka bumi ini, he too had to pay a price for you and for me. itulah juga dia harus membayar satu harga bagi saudara dan saya. Oh, we very quickly say the people who are serving Jesus Christ is the bride of Christ. That's a terminology being used. Dan kita tahu terminologi atau
yaitu istilah yang dipakai bahwa pengikut Kristus adalah pengantin wanita dari Kristus. But never before, Tetapi belum pernah sebelumnya, ever, bahkan belum pernah that any bride cost such a high price like the bride of Jesus Christ. Belum pernah ada pengantin manapun yang punya harga begitu tinggi seperti pengantin dari Yesus Kristus. Never in the history Belum pernah di dalam sejarah that any bridegroom had to pay such a high price like Jesus had to pay for his bride. Belum pernah ada seorang pengantin laki-laki manapun yang pernah membayar harga yang begitu tinggi, begitu mahal, begitu bernilai seperti Kristus harus membayar bagi Oh, pengantinnya. we all like to talk about weddings and different things. Kita senang sekali berbicara tentang hal-hal tentang pernikahan dan yang berkaitan dengannya. You know, last year Tahun yang lalu, was quite a year for me. tahun yang lalu betul-betul tahun yang sungguh-sungguh sibuk buat saya. My right and left hand in the work, Tangan kanan dan tangan kiri saya dalam pekerjaan Tuhan, Sister Gail and Sister Heidi, yaitu Saudari Gail dan Saudari Heidi, they both got married within 1.5 months from each other. dua-duanya menikah, jarak waktunya cuma 1,5 bulan. I confess to you, by the end of that time, I was sick and tired of wedding arrangements. Maka pada setelah selesai dua-dua pengaturannya, saya betul-betul teler karena segala persiapan pernikahan itu. They were sleeping like babies, and I was up in the night worrying about serviettes and candles and wedding arrangements, and oh, hallelujah, it's behind us. Dia tidur seperti bayi, enak sekali. Tapi saya pusing, kena serbet, lilin-lilin, hal-hal yang kecil saya pusing di 7 keliling. I had nightmares about it. Wah, saya seperti mimpi buruk saking banyaknya pekerjaan. But when Jesus Christ came, Tapi waktu Yesus Kristus datang, oh, Jesus Christ had to pay a price. Yesus Kristus harus membayar satu harga. Because you see, people of God, Sebab saudara tahu umat Allah, the Bible clearly tells us that one day we will one day be with Him again. firman Allah berkata dengan jelas bahwa satu hari kita akan bersama-sama dengan dia lagi. And we've read in Revelations Dan kita membaca dalam kitab Wahyu that that day bahwa hari itu there's going to be a wonderful feast. akan ada satu pesta pernikahan yang luar biasa. Oh, I know that the feast in heaven is going to be far greater than satay and all these nice chili. Dan saya percaya bahwa nanti pestanya itu pasti lebih hebat dari sate dan rica-rica dan cili semua ini. Amen. Amin. Amen. We're going to be with a great bridegroom. His name is Jesus. Kita akan bersama dengan pengantin laki-laki agung itu. Namanya Yesus Kristus. And what are we going to look like? Dan coba waktu itu kita seperti apa? We're going to be clothed in His righteousness because our sins were forgiven by the blood of the Lamb. Sebab waktu itu kita mengenakan jubah kebenaran. Sebab kita telah dibersihkan, dibasuh oleh darah anak domba But for Allah. you and for me to be able to be part of that wonderful marriage marriage feast, to be part of that bride, it cost our heavenly bridegroom a very, very high price. Sebab pada saat itu kita sebagai pengantin wanita diberi harga yang begitu tinggi karena pengantin laki-laki bisa membayar harga yang begitu bernilai buat saudara No saya. gold, no silver was enough. No gold, no silver was enough. Emas dan perak saja tidak cukup untuk membayar harganya. All the riches of this earth was not enough. Segala kekayaan di semuka bumi ini tidak cukup membayarnya. All that was ever made was not enough. Segala sesuatu apapun tidak cukup bernilai. The price that Jesus had to pay for one of us today in this hall to belong to that marriage feast, there is no money on this earth that can buy it. Maka harga yang dibayar oleh Yesus untuk satu saja daripada kita untuk bisa masuk di dalam perjamuan kawin itu, seluruh keuangan di dunia tidak cukup untuk membayarnya. The marriage contract could not just be signed like this. Maka kontrak perkawinan itu tidak cukup dengan cukup The ditandatangani. marriage contract could not just be put together with maybe a few witnesses and a few little bit of money and a few bit of dowry.
Dan juga ikatan perkawinan ini tidak cukup upacara, saksi-saksi, uang mahar, mas kawin. Tidak cukup dengan itu There saja. was only one thing. Hanya ada satu hal. Only one thing. Ada satu hal. Only one thing that could seal that marriage contract, and that was the blood of Jesus that flowed on Golgotha for you and for me, for Indonesia, for America, for the world. Materai daripada pernikahan ini tidak cukup dengan keuangan, tetapi dengan darah daripada darah Yesus Kristus yang mengalir dari Golgotha buat saudara dan saya dan bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. But people of Indonesia, Umat Allah di the Indonesia, price was high. harga itu begitu mahal. The price to be paid, the dowry was incredibly high. Uang harga daripada mas kawin itu begitu tinggi nilainya. But never was there ever a bridegroom that put such a high tag on the value of his bride. Belum pernah ada seorang pengantin laki-laki yang memberikan nilai begitu tinggi. Label harganya itu begitu tinggi bagi pengantin wanitanya. Never Belum pernah. that the bridegroom had to pay such a high price. Never was there such a high price on any bride. Tidak ada satu pengantin wanita manapun, siapapun, kapanpun yang punya nilai begitu tinggi. Because you see, Sebab saudara tahu, you are so valuable. engkau begitu berharga. You are so valuable. Engkau begitu berharga. You are so valuable to God Engkau begitu menilai bagi Allah. that the highest price had to be paid. Maka harga yang termahal itu harus dibayar. The price of the life of his own son. Only that was enough to pay for the tag that was on your soul and my soul. Harga yang harus dibayar itu adalah harga daripada putranya, yaitu demikian mahalnya harga yang terpancang pada saudara dan saya, pada jiwamu dan jiwaku. Now I don't know if the men will be able to appreciate this, Saya tidak tahu apakah para pria bisa menghargai ini, but I know the women will. tapi saya percaya wanita bisa menghargai. You know, actually I should not say that. I return my words right away. Seharusnya saya tidak usah mengucapkannya, saya cabut kembali perkataan saya. I have seen how men can shop. My goodness, sometimes they shop more than women. Ada pria suka shopping lebih daripada wanita. Don't Halo. look so serious. Apa kok jadi I know serius? it's true. Benar. Ada pria genit banyak. Are you guilty, Timothy? Guilty. No, not guilty. But the truth is many a times when you go Seringkali kalau engkau pergi, and you look at the price tag of something, kalau engkau melihat label harga sesuatu, you quickly value it with your pocket. saudara segera nilai dengan uang yang ada di kantong saudara. And sometimes you have to look at something. Dan apabila engkau melihat sesuatu, I know. saya tahu, You look at it and you say, oh, isn't that beautiful? nah, kita lihat, bagus sekali. Until you see the price tag. Sampai selalu lihat harganya. And then you say, oh, it's not that beautiful. Lalu kita bilang, wah, tidak terlalu bagus sebab harganya mahal. But Jesus Christ came. Tetapi Yesus Kristus He datang. came to everyone. Dia datang pada setiap orang. He didn't value us according to our smartness. Dia tidak menilai kita menurut kepandaian kita. He didn't value us according to our education. Dia tidak nilai kita menurut pendidikan kita. He didn't value us according to our standards. Dia tidak nilai kita menurut ukuran-ukuran dan standar kita. There was one price tag on us. Dan ada satu label harga pada kita. One price tag. Satu label harga. And that price was so high. Dan harganya begitu mahal. There was only one price all the way through. Bahkan cuma ada satu harga buat semuanya. And that price was his own life. Dan harganya itu adalah nyawanya sendiri. Amen. Amin. Amen. Amin. And then I see here, Dan saya melihat di sini, in Bible days, pada waktu zaman dulu, the value of a man was very low. nilai daripada manusia waktu itu murah sekali. The brothers of Joseph sold him.
saudara-saudara Yusuf menjualnya. The Bible says they sold him for 20 pieces of silver. Dikatakan harganya cuma 20 keping perak. Here's a young man Ada seorang anak in muda. the strength of his life, Dia punya kekuatan in di the masa beauty of muda. his life. Dan pada puncak A kekuatannya. strong young man, Seorang anak muda yang kuat. one of God's people. Salah satu dari umat Allah. And his brothers sold him as a slave for 20 pieces of silver. Dan dia cuma dijual dengan harga yang murah sekali oleh saudaranya. 20 keping perak saja. There is the Almighty God, Di sana adalah Allah yang Maha the Kuasa. God that knew no time, Allah yang tidak terbatas oleh the waktu. God that knew no limitations, Allah yang tidak terbatas. the God who spoke a word and there's light, Allah yang mengucapkan firman saja dan terang itu pun the jadi. God who spoke a word and there's a moon and a sun. Dan dia mengucapkan firman saja, maka ada bulan dan ada bintang-bintang. God who spoke a word and day and night is separated. Dan Allah yang mengucapkan firman, maka siang dan malam terpisah. A God that knows no limitations. Allah yang tidak mengenal, yaitu limit, tidak mengenal A pembatasan. God that created you and created me and created this earth that we live in. Allah yang menciptakan engkau dan aku, yang menciptakan bumi di mana kita tinggal. That God Allah itulah decided to look down. mengambil keputusan untuk melihat ke bawah. Beloved, he looked down and he saw you and he saw me, he saw Indonesia, he saw Africa, he saw a lost world with a very high price. Dia adalah Allah yang melihat ke bawah. Dia melihat engkau, dia melihat aku, dia melihat Indonesia, dia melihat Afrika, dia melihat seluruh bumi ini yang terhilang, dan dia melihat satu harga di sana. Let me explain it to you like a funnel, You know what's a funnel? Maksudnya, A funnel. It's something that is like this with a pipe down that you pour something into a bottle. oh jorong, oke. Mhm. Saudara, saya akan ceritakan sesuatu, saya berikan ilustrasi tentang corong. A funnel. Corong, The top is wide. yang sebelah atas lebar, The bottom very, very narrow. yang di bawah sangat kecil. That's what happened for you and for me. Itulah yang terjadi bagi engkau dan aku. This great God Allah yang besar ini, who knew no time limitation, yang tidak mengenal pembatasan, who knew no limitation of day or night, yang tidak ada pembatasan siang maupun malam, who could speak a word and it's immediately done, dan yang mengucapkan firman dan segera terjadi, who made us with his own hands. yang membuat kita dengan tangannya sendiri. This mighty God Allah yang besar ini, squeezed himself into time. dia mengecilkan dirinya, membatasi dirinya sendiri dengan waktu. He squeezed himself into the limitation. Dan dia mengecilkan sendirinya dan memberikan pembatasan kepada He dirinya sendiri. squeezed himself into the limitations of day and night and hours and time. Dia begitu mengecilkan sendirinya sehingga terbatas kepada waktu, pada jam, pada detik, pada waktu. He put his glorious robes aside. Dan dia mengesampingkan jubah He put kemuliaannya. his wonderful crown aside. Dan mahkotanya disingkirkannya. He left the glory of his kingdom. Dia meninggalkan kemuliaan He kerajaannya. left the glory of the worship he had. Dan dia meninggalkan segala penyembahan yang biasa He diberikan left the kepadanya. glory of his riches. Dia meninggalkan kemuliaan dari In kekayaannya. heaven, the Bible says the streets are made out of gold. Dia Alkitab berkata di sorga, jalan-jalan terbuat daripada emas. That God Itulah Allah. forced himself Allah into itu this memaksa funnel, dirinya masuk dalam corong ini. humbled himself Merendahkan dirinya. because he saw the price for your soul. Sebab dia melihat harga bagi jiwamu. He forced himself. Dia memaksa dirinya. How is it possible Bagaimana itu that mungkin? the King of Kings Bahwa and the Lord raja of di atas segala Lords raja dan Tuhan dari segala Tuhan could itu humble himself like that merendahkan dirinya sedemikian to become a servant sehingga menjadi pelayan until he fit into the limitations of a womb of a woman?
Bahkan dia telah begitu mengecilkan dirinya sampai pas masuk ke rahim kandungan seorang wanita. and was born on this earth. Dan dilahirkan di atas muka bumi He ini. was not born in the rich area of Jakarta. Dia tidak dilahirkan di daerah elite Jakarta. He did not have the smartest house in Manado. Dia tidak dilahirkan di satu rumah yang termegah di Manado. He didn't have a Mercedes Benz. Bisa saja dia lahirkan di sana, bisa saja dia punya Mercedes Benz. He was born in a stable. Tetapi dia dilahirkan di sebuah kandang He binatang. didn't have fine linen or chiffon. He had cloth. He was there among the animals. Dia tidak memakai kain yang mahal-mahal, sifon dan sebagainya. Tetapi bahkan dia tinggal di tengah-tengah binatang. If you study the Bible, you will see that Nazareth was a slum area. Kalau engkau mempelajari Alkitab, maka engkau kenal Nazaret adalah daerah kumuh, daerah orang miskin. That's where the poorest of the poor live. Tempat daripada orang yang paling miskin. Beloveds, that's where the poorest of the poor live. Saudaraku, disitulah orang miskin ada berada. That's where Jesus came to. Di sanalah Yesus datang. Because God doesn't value your soul for 20 pieces of silver. Sebab Allah tidak menilai harga jiwamu dengan 20 keping perak. God value your soul for the very, very best, His own life of His Son. Maka Allah menilai nilai saudara, harga saudara dengan nyawa dari putra tunggalnya. But you know, Tapi saudara tahu, sometimes we look around us and we value people according to our own thinking. seringkali kita menilai orang lain menurut pemikiran kita. And we give to the work of God, you know. We give, I always say, we must not give until it hurts. We must give until it helps. We must not just give until it hurts. We must give until it helps. Saya sering katakan, ada satu ungkapan, kita bukan memberi sampai sakit, lebih dari itu, beri sampai betul-betul bisa menolong. Many times we say, let's give for the work of God until it hurts our pockets. I say, no, we don't only give until it hurts. We give until the glory of God fills that place and the nation is helped. Maka saya katakan, sering orang berkata, mari kita memberi sampai kantong kita sakit. Tetapi saya sering katakan, berilah sampai kemuliaan Allah dinyatakan di daerah tersebut. Amen. Amin. And that great God, Dan Allah yang besar itu, that great God, Allah yang agung itu, that is the God that honored the price tag differently. dan Allah itulah yang menilai kita dengan harga On yang that berbeda. one Pada dia yang who had satu-satunya the robes of glory, yang mempunyai jubah kemuliaan, who had all the angels worshiping him, yang semua malaikat menyembah dia, who created this earth. yang menciptakan bumi ini. You know what price tag they put on him? Tahukah saudara nilai yang orang bayar buat Yesus? 30 pieces of silver. Cuma The Bible 30 says. keping perak sesuai Alkitab mengatakannya. Judas sold Jesus for 30 pieces of silver. Yudas menjual Yesus hanya untuk 30 keping perak. That's what they paid for the Son of God. Itulah harga yang mereka bayar bagi putra Allah. That's how cheap he was in their eyes. Dan itulah harganya di dalam pandangan mereka. But that's not how God look at you. Tetapi tidak demikian cara bagaimana Allah melihat saudara. Please, I want to read one more verse. Saya mau baca satu ayat lagi. I want to read in Mark. Kita membaca Injil Markus. Let me just make sure I have the right scripture here. Mark chapter 16, I think it is. Markus 16. It says, what shall it profit a man? What shall it profit a man Apa gunanya bagi manusia if he loses his own, if he wins the world but loses his own soul? kalau dia punya uang seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Let me just get that exact scripture. I'll give it to you just now. What does it profit a man
Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini tapi jiwanya If he binasa? wins the world but loses his own soul. Kalau dia memiliki seluruh dunia ini tapi God jiwanya values binasa. your soul much more than the whole world. Allah menilai jiwa saudara lebih berharga dari seluruh dunia ini. And I speak especially today to men of influence and women of influence, businessmen and different people. Saya hari ini berbicara tentang kepada orang-orang yang berpengaruh. Saudara adalah pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang terpandang. I come and talk to you today, beloveds. Saya datang dan berbicara pada saudara. Blessed is your business in Jesus' name. Diberkatilah bisnis saudara dalam nama Yesus. Blessed is it what you do for God. Diberkatilah apa saja yang kau lakukan bagi But what Allah. does it help us if we win this whole world, if we own every bank, if we own every bank account, if we own all the glory in this earth, and yet we don't care for one soul? Tetapi apa gunanya kita memiliki seluruh bank, seluruh rekening bank itu milik kita. Tapi kita tidak mempedulikan satu jiwa pun. Let's look at that. Mari kita lihat. Yes, I appreciate the testimony like Pa Junius. Saya menghargai kesaksian seperti Pak Junius. Yes, we are businessmen successful in Jesus' name because God blesses it. Ya memang para bisnismen di sini diberkati dalam nama Yesus sebab Allah memberkati Anda. But what would it help us one day if we win this whole world, if we own everything on this earth and we've lost our own soul because we did not ask Jesus to come into our lives? Tapi apa gunanya kalau bahkan kita memiliki seluruh kekayaan di dunia ini, tapi kita kehilangan jiwa kita sendiri karena kita tidak minta Tuhan Yesus masuk What dalam will hidup it kita. help us Apa gunanya itu bagi if kita? we have all the riches in Manado? Apabila kita memiliki seluruh kekayaan di If we Manado, own business after business, kita punya dari satu perusahaan kepada perusahaan if lain. we own bank account after bank account, Kita punya seluruh bank rekening yang ada what di sini. will it help us one day Apakah itu bisa menolong kita satu if hari? we don't value a soul? Apabila kita tidak bisa menghargai nilai dari satu jiwa. Because you see, beloveds, Sebab saudara tahu, saudara God kekasih, left the heavenly glory. Allah meninggalkan kemuliaan He surgawi. left the streets of gold. Dia meninggalkan jalan yang He penuh dengan left emas. his holy robes. Dia meninggalkan jubah He kesuciannya. left the power of the worship of the angels. Dia meninggalkan kuasanya di mana dia disembah oleh para malaikat. Because Sebab he value your soul. dia menilai dan menghargai jiwamu. Without him coming, Tanpa kedatangannya, you and I could not today have been free. saudara dan saya tidak bisa bebas pada hari ini. Jesus says, Yesus berkata, I am the way, akulah jalan the truth, dan kebenaran and the life. dan hidup. No man comes. Tidak ada seorang pun datang pada No Bapa. man's come to the Father. Tidak but ada by seorang pun datang kepada Bapa. him. Jesus is the door. Yesus adalah pintunya untuk masuk ke sana. And that great God Dan Allah yang agung itu, that value you so much, yang memberi nilai pada saudara begitu that was besar, willing to pay the highest dowry akan membayar emas kawin yang paling mahal for you to sit here today. supaya saudara bisa duduk di sini hari I ini. want to just say one more thing here. I'm almost finished. Saya hampir selesai, saya mau sampaikan satu hal lagi. How many of you are listening? Berapa banyak saudara mendengarkan? How many of you are listening? Berapa banyak saudara mendengarkan? When Jesus hung on the cross, Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, oh, I believe saya percaya Jesus was not as wonderful privilege like you and me to have this beautiful room, to have this beautiful pulpit. Yesus tidak mendapat kesempatan seperti saudara saya di dalam gedung yang indah ini, mimbarnya saja begini bagus. No, beloveds. Tidak, saudaraku. The pulpit of Jesus Christ was the cross of Golgotha. Maka mimbar dari Yesus Kristus adalah salib di Golgota. That was his pulpit. Itulah mimbarnya. That was the pulpit of Jesus. Itulah mimbarnya Yesus. The cross on Golgotha was his pulpit, and the hill on which that cross was planted was his stage. Dan juga bukit di mana salib itu ditanamkan adalah panggungnya. There he preached the most powerful sermon. Di sanalah dia mengkhotbahkan khotbah yang paling berkuasa. I love you.
Aku mengasihimu. That's what the cross said. Itu yang dikatakan oleh salib. I love you. Aku mengasihimu. It was love that kept him on that cross, not the nails. Dan kasih itulah yang membuat dia tetap ada di salib itu, bukan paku-paku itu. It was the love and for you that made him pay the highest dowry for you and for me to be able to serve him. Kasihnya kepada saudara itulah yang membuat dia membayar mas kawin yang begitu mahal, yang memungkinkan engkau dan saya untuk melayani dia saat ini. Amen. Amin. Are you still listening? Saudara mendengarkan? Are you listening? Saudara Let mendengarkan? me say one more thing here. Satu hal lagi, When Jesus Christ hung on the cross, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. listen to me please. Dengarkan saya baik-baik. The Bible says Alkitab berkata, they gave him over to the Romans to beat him, to the maka garrison. dia diberikan kepada tentara Romawi untuk disesah, Now untuk in- dipukuli. Sorry, Timothy. In Jewish custom, Di dalam kebiasaan tradisi orang in Yahudi, Jewish custom, it was like this. They were only allowed to give somebody for 39 lashes. maka di dalam tradisi Yahudi, maka dia boleh cuma dipukul 40 kurang 1, yaitu 39 kali pukulan. Amen. Amin. Amen. Amin. Are you listening? Saya dengarkan, Yes? ya, In Jewish custom, di dalam adat istiadat Yahudi, they were not allowed by law to crucify Jesus. They actually had to stone him to death if they wanted to kill him according to their custom. di dalam adat istiadat Yahudi, dia tidak boleh disalibkan, tetapi kalau mau dihukum mati pun harus dirajam dengan batu sampai dia mati menurut hukum Taurat. According to their custom, they had to stone Jesus to death. Menurut adatnya orang Yahudi, mereka harus dia harus dirajam dengan batu kalau mau dihukum Please mati. let me have your attention these last 2 minutes. Coba minta perhatian saudara selama 2 menit. How many of you are terakhir ini. listening? Let me see your Berapa hands. banyak saudara mendengarkan? Let me see your hands if you listen. Coba saudara dengar. Listen, people. Dengarkan saudara. How gracious would a stoning death be? Berapa anugerah yang terjadi kalau seseorang itu dirajam dengan batu. If they stone somebody to death, Kalau dirajam dengan batu, the stones would start hitting his head and maybe he would be unconscious and he would actually die very, very quickly. dan saudara tahu, kalau dirajam batu tidak begitu menderita. Kalau dipukul dengan batu dia pingsan, dia tidak begitu rasakan sakit dan dia akan mati dengan cepat. But listen, Tetapi dengarkan, if Jesus accepted to be killed only under the Jewish law, then he has only paid for the Jews. apabila Yesus dihukum menurut adat istiadat Yahudi, maka sebetulnya dia hanya membayar harga untuk orang-orang Yahudi saja. And if he only paid for the Jews, then Indonesia could not be saved because we are not Jews. Apabila dia cuma bayar harga menurut harga orang Yahudi, maka orang Indonesia tidak bisa diselamatkan karena dia cuma membayar harga hanya untuk orang Yahudi. And I could not be saved because I'm a German, I'm not a Jew. Dan saya juga tidak bisa diselamatkan sebab saya adalah orang Jerman dan bukan orang Yahudi. So Jesus rejected the easy death and he take the death of the ungodly so that you and I can be paid for. Hallelujah. Karena itulah dia menerima penghukuman dari orang kafir, bukan orang Yahudi, supaya saudara dan saya juga bisa diselamatkan. Haleluya. Hallelujah. He take the most impossible one. Dan dia telah mati dengan cara yang begitu mengerikan. Jesus was not given over to the Jews to be lashed 39 times. Yesus tidak berikan pada orang Yahudi supaya dicambuk 39 The kali. Bible says Jesus did not have the form of a man anymore. That's how they beat him for you and for me to be his bride. Dan saudara, dikatakan firman Tuhan, mukanya tidak berbentuk manusia lagi. Demikianlah Yesus dipukuli. Itulah harga yang dia bayar supaya saudara saya bisa menjadi pengantinnya. What a high price for a bridegroom to pay for his bride. Suatu harga yang sangat luar biasa bagi seorang pengantin laki-laki untuk membayar bagi pengantin wanitanya. Because the Romans had no limitation how many lashes they could give.
Sebab orang Romawi tidak ada pembatasan. Berapa banyak, yaitu cambukan yang diberikan kepada seseorang yang disiksanya. But I think there on the cross, Tapi saya bayangkan di atas kayu salib, the eyes of the Almighty maka pandangan mata daripada Allah yang Maha Kuasa looked far into the future. melihat jauh ke depan, It looked straight into Manado. melihat langsung ke Manado, It looked straight into Irian Jaya. melihat langsung tembus sampai It Irian looked Jaya, straight into Java. melihat langsung ke Jawa, It looked straight into Indonesia. melihat langsung kepada It looked Indonesia, straight into this meeting today. dan melihat langsung kepada pertemuan di sini And pada he hari ini. said, "Come unto me. Dan dia berkata, datanglah kepadaku. I have paid for you Aku telah membayar bagi the engkau full price." harga penuh. Hallelujah. Haleluya. You see, Sudah tahu? that's how Jesus paid for you. Demikianlah cara Yesus membayar bagi saudara. And people, Saudara, I feel I can say it freely saya mau katakan dengan bebas. because I'm not asking finances for me. Saya mau berkata dengan bebas sebab saya tidak meminta keuangan bagi saya. I say in Jesus' name, Saya katakan dalam nama Yesus. how do you value the souls in China? Saya mau tanya kepada saudara, berapa saudara nilai yaitu nyawa orang di Cina? How do you value the souls in Jakarta? Berapa saudara nilai yaitu nilai dari nyawa manusia di Jakarta? How do you value the souls of your nation? Berapa saudara nilai yaitu harga jiwa daripada bangsamu? How do you value the souls of your neighbors? Bagaimana kau menilai harga jiwa daripada tetanggamu? God value it so high Allah menilainya begitu tinggi. that he came to live in a slum Dan dia tinggal di daerah kumuh. to be able to reach from the lowest, Sehingga dia bisa the mencapai highest. dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. because we all Sebab kita semua has the same price. punya harga yang sama. Label harga yang sama. Amin. And you see, Sudah tahu? when you give for the work of God, Kalau saya memberi bagi pekerjaan Tuhan, when you support the work of God, kalau saya menunjang pekerjaan Tuhan, I like what Winston Churchill said. saya senang apa yang dikatakan oleh Winston Churchill. Actually, I wrote it down. Bahkan saya tulis di sini. Winston Churchill said, Winston Churchill berkata, he said, dia berkata, most of us say we make a living by what we get, banyak dari kita berkata, kita membuat penghidupan dengan apa yang kita terima. but we don't make a living by what we get. Tetapi kita tidak menjadikan kehidupan atau penghidupan dari apa yang kita terima. We make a life by what we give. Dalam bahasa Inggris lebih bagus, kita menjadikan kehidupan. Kalau tadi penghidupan, sekarang kehidupan dari apa yang kita beri. Saya ulangi. Kita tidak membuat penghidupan dari apa yang kita terima, tapi kita memberikan kehidupan dari apa yang kita berikan. Amen. Amin. Amen. Amin. God values us different. Allah menilai kita dengan cara yang berbeda. And beloveds, Saudara yang kasih, I don't know you. saya tidak mengenal Anda. I only know one thing. Saya cuma tahu satu hal. I love you. Saya mengasihi Anda. That I know. Itu yang saya tahu. And I know one more thing. Dan saya tahu satu hal lagi. The love that held Jesus on the cross Kasih yang membuat Yesus tergantung di atas kayu salib was the dowry he paid adalah mas kawin for you. yang dia berikan bagi Anda. What a bridegroom. Bukankah dia seorang pengantin laki-laki yang luar biasa? And if we had to put you in the scale today, Dan kalau kita harus ditimbang pada hari and ini. with that I'm closing. Dengan ini saya akan tutup. If we had today a very big scale here, Misalkan hari ini ada sebuah timbangan raksasa dari sini. and my sister, we put you one side of that scale, Dan kita taruh saudari
di salah satu bagian sisi daripada timbangan itu. And we take the whole world and put it with all its riches, with everything inside on the other side of the scale. Di timbangan yang lain itu kita taruh seluruh bumi ini dengan segala kekayaannya di bagian sisi timbangan yang lain. And we take you before God. Dan kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Then do you know which side He takes? So, saya mau beritahu timbangan itu bergerak kemana. You would weigh heavier in His eyes in value than the whole world. Maka kita sudah tahu Allah menilai kita jauh lebih berharga daripada kekayaan seluruh dunia. Amen. Would I walk down today to maybe one of the poorest areas in Manado? Would I walk down today and found one of the poorest areas in Manado? Apabila kita melihat ke bawah dan kita melihat salah satu daerah paling miskin di Manado. And maybe there I found the poorest man, the most sick man, the most uneducated man in Indonesia. Dan di situ ada orang yang paling miskin, yang paling berpenyakitan, yang paling susah di Indonesia. And I put him in the scale. Dan sekarang ganti bukan ibu ini tapi orang itu di sini. The side that man. Dan orang itu di sisi yang sebelah kiri. The side the world. Dan sisi yang ini tetap seluruh bumi. With all the money. Dengan segala And keuangan. all the gold. Semua And emas all the diamonds. dan semua intan And berlian. all the rubies. Dan segala And rupiah. all the precious stones. Permata-permata yang bagus, permata mira dan And semuanya. all the purple. Dan semua kain ungu. And all the riches. Dan segala kekayaan. And I put it aside in Taruh the di scale. sebelah kanan. And I take it before God. Dan saya bawa di hadapan Allah. Then this man, Dan orang yang miskin dan berpenyakitan. uneducated, Yang tidak berpendidikan ini. sick, Sakit, skinny, kurus, poor, miskin. will weigh more in the eyes of God Akan bernilai lebih tinggi, lebih berat di hadapan mata Allah. than the whole world. Dari seluruh dunia. That's how much the dowry cost. Itulah harga daripada mas kawin itu. Amen. Amin. And that's how God value you. Dan itulah bagaimana cara Allah menilai saudara. And there on the cross, Dan di sana di atas kayu salib, He picked the most impossible. dia lakukan sesuatu yang paling tidak masuk akal. He did not take the easy death. He did not take the easy death Dia tidak mengambil kematian yang mudah. so that He can pay for you, Itu supaya dia bisa bayar buat saudara. so that He can pay for you, Bayar buat ibu. so that He can pay for you, Membayar buat Anda. so that He can pay for me, Membayar buat saya. so that He can pay for you, Supaya Pa, bisa membayar buat Anda. that He can pay for you. Dia juga membayar buat saudara. That's how God value a soul. Itulah cara Allah menilai satu jiwa. And next to the price of Jesus, Dan di samping daripada harga Yesus itu, giving to its Bibles, yaitu dia memberikan Alkitab, giving to its the work of God. Alkitab memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi buat Alkitab dan sebagainya. Maka dibandingkan dengan apa yang Yesus berikan, Next to semua the- itu kecil sekali. Next to the price Dibandingkan dengan harga yang dia sudah berikan, He paid for you. dia membayar buat saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Let's close our eyes. Mari kita pejamkan mata kita. Lying awake, Pada waktu saya terjaga, praying for Manado, berdoa buat Manado hardly a voice, dengan suara yang agak serak, feeling drained. saya merasa capek sekali. I value it. Tapi saya menghargainya. And I say, Jesus, Saya kata, Tuhan Yesus, this is so small. apa yang aku berikan ini begitu Next tidak to the berharga. price of Kecil Christ. kalau dibandingkan dengan harga Kristus yang telah Yesus bayar buat kita. Hallelujah. Haleluya.
And Jesus is here today. Yesus ada di sini, di sini. Your bridegroom is waiting for his bride. Pengantin laki-laki itu menanti bagi pengantin wanita. He paid the dowry already. Dia telah membayar harga mas kawin itu. Let's close our eyes. Mari kita pejamkan mata kita. If there's anybody here today Kalau ada di sini pada siang hari ini who says, yang berkata, I want to answer the love call of my heavenly bridegroom today. aku mau menjawab panggilan kasih dari pengantin laki-laki surgawiku pada hari ini. And you say, Dan kau berkata, Lord, you pay that price for me. Tuhan kau telah membayar harga itu bagiku. Thank you that you valued me so Terima much. kasih Bang, kau menilai aku begitu tinggi. I come to you today Aku datang kepadamu hari ini and give my life to you. dan memberikan hidupku kepadamu. Then would you please raise your hand? Kalau saudara berkata demikian, silakan angkat tangan saudara. Thank you. I see that hand. Terima I kasih see, ada tangan-tangan see that diangkat. hand. Oh, I see hands all over. Saya melihat tangan di mana-mana. Hallelujah. Haleluya. Shall we all stand? Mari kita semua bangkit berdiri. Those of you that say yes, heavenly bridegroom, Saudara berkata, ya pengantin laki-laki surgawi, I give my life to you today. kuberikan kepadamu hidupku hari ini. I answer the call of your love. Aku menjawab panggilan kasihmu itu. I come Aku datang to give my life to you untuk today. memberikan hidupku kepadamu hari ini. Then please, would you be so kind to come forward? Silakan saudara yang tadi sungguh-sungguh menjawab demikian maju ke I depan. want to pray for you. Saya ingin berdoa bagi Anda, silakan maju ke depan. Please come, don't be shy. Jangan malu, silakan maju ke depan. Jesus not shy hanging on the cross for you. Yesus tidak malu tergantung atas kayu salib bagi Anda. He came. Dia datang. Come unto Jesus. Datang kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. Come. Never mind what people think. Come. Datanglah, jangan peduli apa yang dikatakan orang. Never mind what people think. Tidak peduli apa yang dikatakan orang. One more time, I Sekali make the lagi. call. Saya membuat satu panggilan. The price is paid. Harga itu telah dibayar. The marriage covenant sealed. Ikatan pernikahan itu telah dimeteraikan. He's waiting for you Dia menunggu bagi saudara. to accept this offer of love for your life. Biarlah engkau menerima panggilan kasih dari kehidupanmu. Come. Datanglah. Come, I make one more time a call. Saya menunggu satu kali lagi. Come. Dan terakhir, datanglah. Give your life to Jesus Berikan today. hidupmu kepada Yesus. Ya, datanglah. It doesn't matter what people think. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang. It only matters what's happening with your life and with Him. Dan tidak peduli apa yang pernah terjadi dalam kehidupanmu sebelumnya. Please come. Datanglah. Let's sing the song and then we're going to pray. Nyanyikan lagu ini dan kita akan berdoa. Hidupku dan beri damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus damai ku jadi baru.
di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku cari. One more time. Sekali lagi. Yesus jamah Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Semua telah berubah. Oh, la 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 la. Yesus jamah ku cari. One more time for the last Sekali lagi, time, sekali lagi. everybody. Iya. Oh, haleluya. Di hatiku telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. My Father and my God, Bapakku dan Allahku, you see these people that has come, Engkau lihat semua umatmu yang datang ini. how they answer to your love call. Bagaimana mereka menanggapi panggilan kasih-Mu. We thank you for your goodness, Kami bersyukur kepada membuat kebaikan-Mu. that you paid the full price for us. Bahwa Engkau telah membayar harga yang penuh bagi kami. Oh my God, I pray for every one of them. Oh Allah, aku berdoa bagi setiap daripada mereka. They open their hearts for your call today. Mereka membuka hati bagi panggilan-Mu hari ini. I thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I thank you, Jesus. Oh terima kasih Yesus. I thank you, Jesus. Aku bersyukur padamu Yesus. I thank you. Aku bersyukur. Please pray after my brother. Saudara nanti ikuti doa setelah penterjemah. Say, dear Lord Jesus Christ. Katakan Tuhan Yesus Kristus. Everybody please pray Semua after ikuti. him. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. I come today as I am. Aku datang sebagaimana aku ada. Aku datang sebagaimana aku ada. Lord, I answer your love call today. Tuhan, aku menjawab panggilan kasih-Mu hari ini. Tuhan, aku menjawab panggilan kasih-Mu hari And ini. I ask you, Lord, Dan aku mohon kepadamu to come into my life untuk masuk dalam kehidupanku. Untuk masuk dalam kehidupanku. and to change my life. Dan untuk mengubah kehidupanku. I give my life to you today. Aku memberikan hidupku kepadamu hari ini. Wash away my sin Bersihkan dosaku. and help me to see the way you see. Dan tolong aku untuk melihat jalanmu. I believe you are the Son of God. Aku percaya Engkau adalah Putra Allah. I accept you. Aku menerimamu. I confess today Aku mengakui hari ini that you are now my Savior. bahwa Engkau sekarang adalah Juru Selamatku. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. My Lord, I pray for them today. Tuhan, aku berdoa bagi mereka saat ini. I bring them before you, Aku bawa mereka ke hadapan-Mu. who paid the full price for Yang telah them. membayar harga penuh bagi mereka.
My Lord, I uplift them before your face. Tuhanku, aku hadapkan mereka ke hadapan wajah-Mu yang I mulia. ask you to write their names in your holy book. Aku mohon supaya Engkau menulis nama mereka saat ini di dalam kitab-Mu yang suci, In the book of life. di dalam kitab kehidupan. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus. that they will be part of that wonderful feast of the bride of the Lamb. Di mana kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah yang Of mulia. the Lamb of God, Jesus Christ. Dari anak domba Allah Yesus Kristus. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. that they will be part of that beautiful bride Bahwa mereka akan menjadi bagian daripada pengantin yang cantik when we are itu. with our heavenly bridegroom. Dan kami akan menemui pengantin laki-laki kami. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I pray for them today. Aku telah berdoa bagi mereka hari ini. I ask you to put your seal of your Holy Spirit upon them. Taruh meterai Roh Kudus-Mu pada mereka. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And I thank you for it. Dan aku mengucap syukur kepadamu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Let's sing that one more time. Hallelujah, Lord. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. One more time, everybody. Aku berserah. Jesus, touch them. Sama Touch them, Jesus. Sama Touch aku. them. Aku Touch them, Jesus. Touch them. berserah. Touch them, Jesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Segala lama-lama ya ralaku. Sama saudara. Terimalah kasih Allah. Terima kasih buat zamanmu Yesus. Ada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ku serahkan pada Tuhan. Ku serahkan. Oh, kasih-Mu luar biasa. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Thank you, buat Jesus. zaman Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Zaman. Thank you, Jesus. Zaman. Thank you, Jesus. Everybody. Terimalah kasih. Jangan ditolak. Touch them by your Spirit, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Move in. Start laying hands, Pa. Lay hands on them. Go and lay hands on them, Pa. Mari kita jangan menonton, kita angkat tangan, diserahkan Lay kepada hands. Aku berserah. Hanya jiwa yang menyenangkan lewat kehidupan.
Pakai ibu kami. Sini dulu. Pakai setiap saudara untuk membawa mereka dalam pesta perkawinan anak domba. Terima kasih Tuhan. Aku berserah. Oh, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Dia jamah seluruh hidup. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku cari. Yesus jamah seluruh hidup. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Yesus jamah ku cari. Yesus jamah segenap hidupku. Yesus jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah karena ku tahu Yesus
Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus juru selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Hallelujah. Thank you, Father God. Pada Yesus juru selamat. All right. Timothy, can I have you back, please? I want every one of you to raise your hands in this Saya building. minta saudara angkat semua angkat tangan. For I'm going to pray for everyone. Kita akan berdoa bagi setiap saudara. Amen. Amin. Precious Father, Bapa yang mulia, I pray for every person aku in this berdoa room. bagi setiap orang di tempat ini. Wherever they stand, oh Lord. Di mana mereka berdiri, Wherever they sit, oh Lord. di mana mereka duduk ya Let Tuhan. your Holy Spirit flow. Ya Roh Kudusmu mengalir Wherever they are. dimanapun mereka berada. Touch them, Lord Jesus. Jamah mereka Tuhan I Yesus. pray that you bless their businesses, Lord. Berkati usaha mereka. I pray that you bless their Aku lives. berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan And I mereka. pray, oh Father, Dan aku berdoa oh Tuhan, that you help every one of us in this place biarlah setiap orang yang ada di sini to see the way you see. bisa melihat sebagaimana To bagaimana see kau melihat. every soul the way you see Melihat them. setiap jiwa sebagaimana engkau memandang. To value every soul the way you value them, oh Untuk God. menghargai setiap jiwa sebagaimana engkau menghargai mereka. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And we thank you for that now, oh Dan Lord. kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. There's a man in this meeting. Ada seseorang pria di tempat ini. Excuse me, I hope I don't embarrass you and you don't need to come forward. Saya tidak mempermalukan Anda dan saudara tidak perlu maju ke depan. You've got a hernia. Saudara sakit hernia. You can go back home, you'll see it's healed. Saudara pulang nanti saudara periksa itu sudah disembuhkan. There's another man in this meeting. Ada seorang pria lain dalam kebaktian ini. Excuse me, I just want to be a servant and obedient. Saya cuma mau jadi pelayan Tuhan dan mau taat kepadanya. You've got prostate gland cancer. Saudara kanker kandung kemih. You can go back for your tests, it's gone. Saudara periksa dan tes itu sudah hilang. Prostat. Haleluya. One more, there's a woman here, Ada seorang wanita di sini. pain under the right breast, Sakit di bawah dada sebelah kanan. especially the arm. Bahkan di bawah lengan. Who are you? Di mana Anda? Pain under the right At breast. the right breast, yeah. Di sini. Where Ada is she? wanita sakit di sini. Where is she? Di mana saudari itu? Where's that lady that get the pain under the right Di breast? manakah wanita yang sakit di sini? Dada sebelah kanan di sini. I know it's sensitive. I don't want to Saya embarrass. tahu ini sensitif dan saya tidak ingin mempermalukan siapapun. You can go back. Saudara bisa pulang. You'll find that Saya menemukan bahwa pain and that little segala tumor is penyakit gone.
Dan tumor itu hilang dalam nama Yesus. Let your healing power flow. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir. Heal them where they are. Sembuhkan Tuhan dimanapun mereka Right berada. now, oh Lord. Saat ini ya Tuhan. Every disease, Semua penyakit, every sickness segala that penyakit might be in this room. yang ada dalam In ruangan ini. Jesus' Dalam name, nama I Yesus. take authority over it. Aku ambil otoritas I speak atasnya. forth healing. Aku katakan In kesembuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. And amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Thank you.